Di sebuah desa terpencil di Banyuwangi, tersembunyi kisah penuh misteri yang hingga kini masih menjadi perbincangan. Kampung itu, yang oleh masyarakat setempat dijuluki Kampung Penari, memiliki aura mistis yang tidak bisa dijelaskan. Banyak orang mengaku mendengar suara gamelan dan melihat bayangan penari di malam hari, meskipun kampung itu sudah lama kosong. Cerita ini bermula dari sekelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN, kuliah kerja nyata, di desa tersebut. Sebut saja mereka Ayu, Bima, Nur, Widi, Anton, dan Wahyu. Mereka adalah mahasiswa dari sebuah universitas di Jawa Timur yang ditugaskan untuk membantu masyarakat desa dengan berbagai program pembangunan. Ketika pertama kali tiba, mereka disambut dengan ramah oleh kepala desa. Namun, ada satu pesan yang ditekankan oleh kepala desa. Jangan pernah melanggar batas tertentu di hutan yang mengelilingi desa. Kepala desa mengatakan bahwa hutan itu adalah tempat yang sakral, dijaga oleh penghuni tak kasat mata. Pada awalnya kegiatan KKN berjalan lancar. Mereka membantu penduduk dengan berbagai program, seperti pemberdayaan ekonomi dan pendidikan anak-anak. Namun suatu hari, Bima, yang dikenal sebagai orang yang keras kepala, mengajak Ayu dan Widi untuk menjelajahi hutan. Ia merasa penasaran dengan cerita mistis yang sering diceritakan oleh penduduk setempat. Tanpa sepengetahuan teman-teman lainnya, mereka bertiga masuk ke dalam hutan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan sebuah tempat yang sangat aneh. Di tengah hutan, terdapat sebuah panggung kayu tua yang dikelilingi oleh pohon besar. Di atas panggung itu ada sebuah kain merah yang melambai-lambai meskipun tidak ada angin. Bima, dengan rasa ingin tahu yang besar, naik ke panggung itu dan menyentuh kain merah tersebut. Ayu dan Widi merasa tidak nyaman dan meminta Bima untuk pergi, tetapi ia mengabaikan peringatan mereka. Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara gamelan dari arah yang tidak jelas. Suara itu semakin keras dan tiba-tiba mereka melihat bayangan-bayangan seperti penari yang bergerak di sekitar mereka. Mereka berlari keluar dari hutan dengan napas tersengal-sengal. Ketika tiba di desa, mereka tidak menceritakan apa yang terjadi kepada teman-teman mereka. Namun, setelah malam itu, semuanya berubah. Bima mulai bersikap aneh. Ia sering terlihat melamun dan berbicara sendiri. Ayu merasa tubuhnya semakin lemah, dan Widi mengaku sering bermimpi buruk tentang wanita berpakaian tradisional yang menari di tengah hutan. Teman-teman mereka, yang tidak tahu apa-apa, mulai curiga bahwa ada sesuatu yang salah. Nur, yang dikenal sebagai orang yang religius, mencoba membantu mereka dengan membaca doa-doa. Namun, semakin sering doa itu dilafalkan, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Lampu di rumah tempat mereka tinggal sering mati sendiri, dan suara gamelan kadang terdengar di tengah malam. Ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, kepala desa datang dan langsung mengetahui bahwa sesuatu telah dilanggar. Dengan wajah serius, ia bertanya, "Siapa yang masuk ke hutan larangan?" Ayu akhirnya mengakui bahwa mereka bertiga telah melanggar larangan tersebut. Kepala desa menjelaskan bahwa tempat yang mereka masuki adalah kawasan keramat yang dijaga oleh roh penari. Para penghuni di sana tidak suka jika tempat mereka diganggu, apalagi jika ada yang menyentuh kain merah yang dianggap sebagai simbol penghormatan kepada mereka. Kepala desa meminta bantuan seorang dukun setempat untuk melakukan ritual permohonan maaf. Ritual itu dilakukan di tepi hutan, tepat di malam bulan purnama. Semua mahasiswa diharuskan hadir, termasuk Bima yang kondisinya semakin parah. Ketika ritual dimulai, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Angin bertiup kencang, dan suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Dukun itu memohon ampun kepada penghuni hutan, dan memohon agar mahasiswa yang melanggar dimaafkan. Namun di tengah ritual, Bima tiba-tiba berteriak dan pingsan. Tubuhnya gemetar hebat dan dari mulutnya terdengar suara perempuan yang berkata, "Dia sudah milik kami." Semua orang terkejut dan ketakutan. Dukun itu melanjutkan doa dengan lebih khusyuk, berusaha melepaskan Bima dari pengaruh gaib yang merasukinya. Setelah beberapa saat, Bima akhirnya sadar. Namun dukun itu mengatakan bahwa konsekuensi dari perbuatan mereka tidak akan hilang begitu saja. Ia meminta mereka segera menyelesaikan KKN mereka dan meninggalkan desa secepat mungkin.
Mereka mengikuti saran dukun tersebut dan kembali ke kampus setelah menyelesaikan program KKN lebih awal. Namun, kejadian itu meninggalkan trauma mendalam, terutama bagi Ayu dan Widi. Ayu jatuh sakit beberapa bulan kemudian, sementara Widi memutuskan untuk pindah kampus tanpa alasan yang jelas. Cerita tentang kampung penari ini terus menjadi misteri. Banyak yang percaya bahwa roh penari masih menghuni tempat itu, menjaga kesakralan kawasan tersebut. Hingga kini, tidak ada yang berani mendekati hutan larangan, dan kampung itu semakin terisolasi dari dunia luar. Setelah para mahasiswa meninggalkan desa, kehidupan di kampung itu kembali seperti semula. Meski aura mistisnya semakin terasa, penduduk desa menceritakan bahwa setelah ritual permohonan maaf dilakukan, hutan larangan menjadi lebih hidup. Suara gamelan lebih sering terdengar bahkan di siang hari, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan para penari dari kejauhan. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Andi, yang bekerja sebagai petani pulang terlambat setelah panen di ladang. Dalam perjalanan pulang yang melewati tepi hutan, ia mendengar suara gamelan yang sangat jelas. Rasa penasaran membuatnya berhenti dan mencoba melihat ke arah hutan. Di balik pepohonan, ia melihat bayangan beberapa perempuan menari dengan gerakan gemulai. Mereka mengenakan pakaian tradisional dan kain merah yang berkibar-kibar. Namun yang membuat Andi merinding adalah ketika salah satu penari itu berhenti dan menoleh ke arahnya. Wajah perempuan itu pucat, matanya kosong, namun bibirnya tersenyum aneh. Andi merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, hingga salah satu penari lainnya memanggil dengan suara lembut namun dingin, "Ayo masuklah, kami sudah menunggumu." Andi tersadar dan berlari sekuat tenaga ke rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ia jatuh sakit selama beberapa hari, tubuhnya lemah, dan ia terus mengigau tentang penari dan gamelan. Warga desa yang mendengar cerita Andi semakin yakin bahwa penghuni hutan larangan tidak lagi sekadar menjaga tempat mereka, tetapi juga mulai memperlihatkan diri lebih sering, seolah-olah menuntut sesuatu. Beberapa sesepuh desa berkumpul untuk membahas kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual besar, melibatkan seluruh warga desa, untuk meminta perlindungan dan menjaga keseimbangan antara dunia mereka dan dunia gaib di hutan larangan. Ritual ini dilakukan di alun-alun desa, dengan sesajen besar dan doa yang dipimpin oleh dukun utama. Ketika ritual berlangsung, beberapa warga yang lebih sensitif merasakan kehadiran penghuni hutan. Suara gamelan samar terdengar di tengah malam yang sunyi, dan angin berhembus lembut, membawa aroma kemenyan. Dukun itu menyampaikan pesan, mereka tidak marah, tetapi mereka tidak akan berhenti menunjukkan diri. Mereka hanya ingin manusia memahami batas dan menjaga kesucian tempat ini. Setelah ritual tersebut, gangguan di desa mulai berkurang, meski tidak sepenuhnya hilang. Penduduk desa yang paham dengan adat dan kepercayaan lokal berusaha lebih menghormati larangan yang sudah diwariskan sejak lama. Namun, cerita tentang kampung penari dan hutan larangannya menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bagi siapa saja yang mendengar cerita ini, ada satu pesan yang harus diingat. Menghormati tradisi dan alam adalah kunci untuk hidup berdampingan dengan dunia yang tak terlihat. Karena di tempat-tempat tertentu, batas antara dunia manusia dan dunia gaib hanyalah selembar tirai tipis yang bisa terbuka kapan saja. Jika kita ceroboh atau tidak menghormati aturan yang ada, kampung penari di Banyuwangi kini tetap menjadi misteri yang memikat sekaligus menyeramkan. Keindahan tradisi yang bercampur dengan aura mistis membuat kisah ini abadi dalam ingatan siapapun yang pernah mendengarnya. Dan mereka yang pernah merasakan langsung kehadiran para penari tidak akan pernah melupakan tatapan dingin, senyum misterius, dan suara gamelan yang seakan mengundang untuk masuk ke dunia mereka, dunia yang tak akan pernah bisa dijangkau manusia biasa. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Angin bertiup kencang, dan suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Dukun itu memohon ampun kepada penghuni hutan, dan memohon agar mahasiswa yang melanggar dimaafkan. Namun di tengah ritual, Bima tiba-tiba berteriak dan pingsan. Tubuhnya gemetar hebat dan dari mulutnya terdengar suara perempuan yang berkata, "Dia sudah milik kami." Semua orang terkejut dan ketakutan. Dukun itu melanjutkan doa dengan lebih khusyuk, berusaha melepaskan Bima dari pengaruh gaib yang merasukinya. Setelah beberapa saat, Bima akhirnya sadar.
Namun dukun itu mengatakan bahwa konsekuensi dari perbuatan mereka tidak akan hilang begitu saja. Ia meminta mereka segera menyelesaikan KKN mereka dan meninggalkan desa secepat mungkin. Mereka mengikuti saran dukun tersebut dan kembali ke kampus setelah menyelesaikan program KKN lebih awal. Namun, kejadian itu meninggalkan trauma mendalam, terutama bagi Ayu dan Widi. Ayu jatuh sakit beberapa bulan kemudian, sementara Widi memutuskan untuk pindah kampus tanpa alasan yang jelas. Cerita tentang kampung penari ini terus menjadi misteri. Banyak yang percaya bahwa roh penari masih menghuni tempat itu, menjaga kesakralan kawasan tersebut. Hingga kini, tidak ada yang berani mendekati hutan larangan, dan kampung itu semakin terisolasi dari dunia luar. Setelah para mahasiswa meninggalkan desa, kehidupan di kampung itu kembali seperti semula. Meski aura mistisnya semakin terasa, penduduk desa menceritakan bahwa setelah ritual permohonan maaf dilakukan, hutan larangan menjadi lebih hidup. Suara gamelan lebih sering terdengar, bahkan di siang hari, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan para penari dari kejauhan. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Andi, yang bekerja sebagai petani pulang terlambat setelah panen di ladang. Dalam perjalanan pulang yang melewati tepi hutan, ia mendengar suara gamelan yang sangat jelas. Rasa penasaran membuatnya berhenti dan mencoba melihat ke arah hutan. Di balik pepohonan, ia melihat bayangan beberapa perempuan menari dengan gerakan gemulai. Mereka mengenakan pakaian tradisional dan kain merah yang berkibar-kibar. Namun yang membuat Andi merinding adalah ketika salah satu penari itu berhenti dan menoleh ke arahnya. Wajah perempuan itu pucat, matanya kosong, namun bibirnya tersenyum aneh. Andi merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, hingga salah satu penari lainnya memanggil dengan suara lembut namun dingin, "Ayo masuklah, kami sudah menunggumu." Andi tersadar dan berlari sekuat tenaga ke rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ia jatuh sakit selama beberapa hari, tubuhnya lemah, dan ia terus mengigau tentang penari dan gamelan. Warga desa yang mendengar cerita Andi semakin yakin bahwa penghuni hutan larangan tidak lagi sekadar menjaga tempat mereka, tetapi juga mulai memperlihatkan diri lebih sering, seolah-olah menuntut sesuatu. Beberapa sesepuh desa berkumpul untuk membahas kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual besar, melibatkan seluruh warga desa, untuk meminta perlindungan dan menjaga keseimbangan antara dunia mereka dan dunia gaib di hutan larangan. Ritual ini dilakukan di alun-alun desa, dengan sesajen besar dan doa yang dipimpin oleh dukun utama. Ketika ritual berlangsung, beberapa warga yang lebih sensitif merasakan kehadiran penghuni hutan. Suara gamelan samar terdengar di tengah malam yang sunyi, dan angin berhembus lembut, membawa aroma kemenyan. Dukun itu menyampaikan pesan, mereka tidak marah, tetapi mereka tidak akan berhenti menunjukkan diri. Mereka hanya ingin manusia memahami batas dan menjaga kesucian tempat ini. Setelah ritual tersebut, gangguan di desa mulai berkurang, meski tidak sepenuhnya hilang. Penduduk desa yang paham dengan adat dan kepercayaan lokal berusaha lebih menghormati larangan yang sudah diwariskan sejak lama. Namun, cerita tentang kampung penari dan hutan larangannya menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bagi siapa saja yang mendengar cerita ini, ada satu pesan yang harus diingat. Menghormati tradisi dan alam adalah kunci untuk hidup berdampingan dengan dunia yang tak terlihat. Karena di tempat-tempat tertentu, batas antara dunia manusia dan dunia gaib hanyalah selembar tirai tipis yang bisa terbuka kapan saja. Jika kita ceroboh atau tidak menghormati aturan yang ada, kampung penari di Banyuwangi kini tetap menjadi misteri yang memikat sekaligus menyeramkan. Keindahan tradisi yang bercampur dengan aura mistis membuat kisah ini abadi dalam ingatan siapapun yang pernah mendengarnya. Dan mereka yang pernah merasakan langsung kehadiran para penari tidak akan pernah melupakan tatapan dingin, senyum misterius, dan suara gamelan yang seakan mengundang untuk masuk ke dunia mereka. Dunia yang tak akan pernah bisa dijangkau manusia biasa.